Tadi Bang Andre pamit pergi dulu, dia mau panggil Profesor Andre. Oh, tapi dia pergi untuk kembali kan? Pergi untuk kembali. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Profesor Andre, Profesor Andre. Apa kabar? Halo. Beda banget sama yang tadi ya? Beda. Dia bukan Andre tadi kan? Iya, bukan. Beda Saya banget. memang pamannya. Oh, pamannya. Sama ya tapi. Iya. Duduk, Profesor Mari, Andre. mari, mari. Itu Profesor Andre. Ini Yoyo. Oh iya. Saya tikus. Udah tahu ini tikus. Oh tikus, oh Iya. tikus. Iya, jadi begini, saya ini akan ada melakukan penelitian. Jadi saya ingin membuat percobaan dengan menggunakan tikus ini. Saya nggak Gitu. tahu kalau Profesor juga melakukan percobaan menggunakan tikus ini. Iya, karena ini saya mencari binatang-binatang yang untuk dicoba tidak ada lagi selain tikus. Hanya dia yang daftar. Berapa? Iya, karena memang kebetulan kita juga masuk ke segmen Tahukah Kamu? Ya, terima kasih. Kenapa tikus itu selalu dijadikan sebagai percobaan Ya medis? kalau Itu nonton, dia. nonton TV kan selalu Iya sih, tikus percobaan atau Tikus kelinci percobaan. Atau kelinci percobaan. Kenapa ya? Nah, begini, saya boleh menjelaskan? Boleh, Prof. boleh. Boleh, Prof. Coba tarik nafas. Iya, buang. Bagus. Menurut Foundation for Biomedical Research, 95% hewan Prof, laboratorium. Ya, Prof, kenapa? yang tadi kita tes nafas Hubungannya apa sama penjelasan yang baru? Nggak ada hubungan apa-apa. Supaya lebih rileks aja. Oke. Jadi, Perlu informasi. Ya, menurut Foundation for Biomedical Research, 95% hewan laboratorium adalah tikus. Iya. Ilmuwan dan peneliti bergantung pada tikus karena tikus itu mudah disimpan dan dipelihara. Juga bisa beradaptasi baik dengan lingkungan yang baru. Oke. Tikus juga berkembang biak dengan cepat sehingga beberapa generasi tikus dapat diamati dalam waktu yang singkat. Selain itu, tikus relatif murah dan dapat dibeli dalam jumlah yang besar. Dari produsen komersial yang mengembang biakan hewan pengerat khusus untuk penelitian. Dan tikus bersifat patuh. Dan hewan ini mudah ditangani oleh peneliti. Saya baru dengar kalau tikus bersifat patuh. Bersifat patuh. Iya. Tikus di rumah Udah saya nih. dipasangin jebakan tikus aja masih balik. Nah, itu kan beda. Itu kan bukan tikus percobaan. Oh, beda ya. Beda. Kalau tikus lab itu patuh. Patuh. Patuh, Kalau Iya. tikus enggot itu enggak ya? Enggak. Tapi sekarang ini banyak menimbulkan pro dan call ya. Jadi kontra ya, pro dan kontra mengenai penggunaan hewan sebagai bahan percobaan. Kelompok pecinta hewan berpendapat atau disingkat KPH bahwa pengujian pada binatang atau animal testing merupakan perbuatan tidak manusiawi dan melanggar hak hewan karena mereka tidak memiliki kemampuan membela diri. Ya iya. Pernah nonton Kura-Kura Ninja? Oh iya, Turtle. bener, bosnya Oh, tikus. iya. Bosnya tikus, jago bela dirinya. Kung Fu Panda, Kung Fu Master Panda. Shifu, Master Shifu tikus juga. juga. Bener Nah. juga. Tapi mungkin bisa jadi nanti akan ada hukum apa kita harus menjaga hak asasi tikus kan. Jadi semua tuh harus berperi ketikusan. Singkat apa tuh asasi tikus? Hak. hak asasi tikus. Hak. Tapi ada juga yang pro ya, karena pengujian pada hewan telah terbukti bermanfaat untuk mencegah manusia dari efek racun suatu obat baru atau produk lainnya. Tapi kalau menurut saya sih kalau tikus ya nggak apa-apa lah. Apalagi Iya tikus kan, kan banyak termasuk lagi. hama ya. Iya. Gitu. Ya mungkin ini ada biasalah pro dan kontra Pro dan itu kan kontra. biasa. Ini ada tahukah kamu Iya. asal usul istilah kelinci percobaan? Kelinci percobaan. Nah, kayak kamu bilang tadi, Be, kelinci percobaan. Kenapa itu, Saudara Hesti? Iya begini Prof, kata ada pendapat yang mengatakan kalau istilah itu muncul karena ilmuwan itu sering menggunakan kelinci untuk percobaan laboratorium. Lucu banget. Alah, Kasian, aduh ih. kasihan. Malah kesian, gue mendingan tikus daripada ini. Iyalah, tikus Nggak aja lah. tega ya, apalagi kalau harus Nggak tega. bedah-bedah gitu ya. Bener, mukanya kan aduh. Ini alasannya karena kelinci itu relatif bersih katanya dan mudah dikembangbiakan. Emang benar, mudah banget dikembangbiakan. Tapi kemudian beralih pada tikus karena tikus itu relatif lebih murah. Oh, nyari murah ya. Ya iyalah, nggak ada Murah orang ya. percobaan pakai kucing Persia Iya sih. gitu. Aduh. Kucing Anggora mahal kan. Wah. Makanya akhirnya perlahan-lahan kelinci ini udah nggak dibikin Udah nggak sebagai dibikin kelinci. malah beralih ke tikus. Tapi istilahnya masih Masih banyak. masih nyangkut ya. Makanya pernah Kelinci dengar kan istilah percobaan nih. tikus lab. Tikus lab ya Nah, betul. itu Tikus dari- yang suka nongkrong di Yang lab. suka nongkrong di lab ya. Oke, next point. Ya, next point. Tahukah kamu pohon yang jadi saksi sejarah penting umat manusia? Pohon. Yang pertama Ada. itu ada pohon kalayan di Filipina.
Ini diberi Bahasa nama Sunda ya? Kalayan, Kak Layan, yang berarti pohon kebebasan. Ini dia merupakan saksi penting dalam sejarah revolusi Filipina. Disinilah tempat pertemuan para petinggi kelompok revolusioner yang sedang berjuang memerdekakan Filipina dari Spanyol. Banyak banget emang saksi-saksi penting pohon ya. Ini ditempatkan sejumlah patung yang menggambarkan perundingan anggota-anggota Katipunan. Nah, Kalau di sini di bawahnya ada yang potong rambut tuh pasti. Karena ada pohon. Pohon kan? Iya kan? DPR. Sama ada lagi ntar tulisan di Bawah situ. pohon rindang. Di bawah pohon-pohon rindang tuh biasanya ada sedot WC. tulisan. Sedot Sedot WC. WC hubungi sini. Terus badut ulang tahun hubungi sini. Itu. Pernah Rame banget. saya telepon tuh badut ulang tahun tuh. Badut ulang tahun hubungi 08 saya telepon. Halo, ini badut ulang tahun ya? Iya. Selamat ulang tahun ya. Dia bilang gitu aja dia ulang tahun. Kan dia ulang tahun. Ya kan? Marah-marah dia. Kacau. Begitulah Oke. kebalikannya. Dia masih ngomongin soal pohon itu lagi ya, Iya, yang saksi oke, penting oke. dia. Ini ada Jaya Sri Mahabodhi Oh, di Sri besar Lanka. berarti ya. Mahabodhi. Ini adalah pohon ara keramat yang berada di Anuradhapura, Sri Lanka. Di mana? Di mana, Ti? Anuradhapura, Sri Jadi Lanka. rada gimana? Anuradhapura, Sri Lanka Oke. ya. Ini dipercaya sebagai cabang pohon Tri Mahabodhi yang ada di Bodh Gaya, tempat di mana Siddhartha Gautama sang Buddha dipercaya mendapatkan pencerahan ketika duduk di bawah pohon tersebut. Jadi kayak pohon keramat lah bisa Iya, dibilang pohon ya. keramat, iya, Lokasi pohon ini dianggap sangat penting sebagai salah satu situs bersejarah paling penting di Sri Lanka. Tuh, setiap tahun tempat ini menjadi tujuan ziarah populer bagi umat Buddha di seluruh dunia. Oke. Kayaknya di Indonesia juga ada ya pohon-pohon yang saksi-saksi penting, apalagi di Kebun Raya Bogor Banyak. tuh. Belakang rumah gua ada pohon serem banget tua tuh. Gede banget, itu Gede dari banget. zaman dulu Pak. Dulunya tuh jalan raya. Ada aja Karena di situ. Ada di Udah situ. pernah coba Udah ditebang? pernah ditebang nggak bisa-bisa. Oke, selanjutnya Emang ada kita yang nungguin. ada Yang tukang nelpon. ojek, tukang ojek, itu kan pada ngetem Iya, di situ. syukur. Syukur. Badut ulang tahun. Badut ulang tahun. Sekarang yang di pohon-pohon itu sekarang banyak tukang ojek tuh ada jadi pangkalan gitu. Gue pernah tuh lewat situ tuh. Terus gue lagi jalan, tukang ojek manggil gue. Mas, ojek mas. Oh ayo, gue bilang gitu. Naik kan gue ditanya, mau kemana mas? Ya nggak tahu kan lu yang ngajak. Ya kan mas, lama gua kan yang ngajak dia. Mas, ojek mas, katanya gitu. Ya udah ayo. Sehat Pak? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Sesar boom ya. Sesar Bum. Teteh. Nah, sesar boom atau pohon sesar adalah pohon tua yang diyakini sebagai bagian dari sejarah kejayaan Julius Caesar. Konon Di Filipina. katanya Oh, bukan Caesar sempat berteduh Dan mengikatkan kudanya di Caesar boom dalam upaya penaklukannya atas Belgia. Wah, ini pohonnya Wah, keramat. hebat nih pohonnya nih. Nih, Ya. itu pohon-pohon sejarah saksi ya. Kapan-kapan kita bisa ke sana ya. Bisa, amin, Iya, mudah-mudahan. iya. Kan juga pagi-pagi kan mogos tuh, Belgia. Iya. Belgia gitu ya. Iya, Wah, pagi-pagi boleh tuh kan sampai. ada bintang tamu juga kan. Pak. Ada. Tapi Mungkin harus casting Harus dulu. casting dulu. Bareng sama tikus tuh. Ini ada pertanyaan dari sahabat pagi nih. Coba kita lihat pertanyaannya. pertanyaannya apa ya. Coba ini. Sore Mbak Esti, saya Yodia. Mau nanya dong, kenapa ya kucing takut air? Kenapa kucing takut air? Kayaknya ada jerawat di sini. Oke, bisa dijawab Ben? Sebenarnya mungkin bukan dia menolak air, mungkin air yang menolak kucing. Nah, ini jawabannya ada di sini. Ah, gimana dong jawabannya, Kucing Prof? sangat tidak nyaman dengan kondisi tubuhnya yang basah. Oke. Cuma gitu deh. Ya. Ya. Jika binatang ini dimandikan, maka seluruh tubuhnya akan gemetaran karena kedinginan. Kesel ya tuh. Sehingga kucing sangat tidak menyukai air karena membuat badannya kedinginan. Karena bulunya banyak ya. Iya. Tuh lihat tuh, mukanya kesel Tuh, banget lihat ya. Tuh. Jadi dia- Kalau alasan kesehatan nih, Prof, kan pada suhu rendah makhluk hidup itu lebih mudah terserang berbagai jenis penyakit. Hal ini juga berlaku pada kucing. Dengan menjauh air berarti kucing telah mengurangi resiko terkena penyakit. Dia takut pilek mungkin. Iya. Kucing itu selalu menghindari sengatan matahari dan juga manja banget tuh kucing ya. Juga menghindari air. Kayak gitu kucing-kucing yang kayak gitu jangan dipelihara yang manja-manja. Jadi memang kucing itu sebenarnya makhluk yang cukup steril. Dia Iya, benar-benar iya. nggak mau menjaga tubuhnya, berat badan, pokoknya benar-benar. Kemarin Iya, saya lihat kucing higienis itu ya. higienis banget, saking higienisnya ada kucing yang dilaminating juga. Ya nggak kena kuman Biar ya. nggak kena Bisa gerak dong berarti agak Kasihan tentang panjangan ini Pak, untuk kucing. kucingnya. Tadi ada pertanyaan, ingat nggak? Kenapa kalau manusia mengeluarkan gas itu bau?
Untuk lebih jelasnya kita akan telepon dokter ya. Cuman soal kentut aja apa telepon dokter, Pak? Karena ini soalnya bukan Soal apa-apa. bonus dong, Pak. Karena ini sebuah pernyataan yang ilmiah, yang serius iya, manusiawi, iya, orang-orang iya. harus Kita tahu. harus Pasti ada divalidasi pertanyaan, ya. kenapa sih kalau kita buang gas bau? Ya kan pasti yang ada bau, ada penyebabnya. yang enggak lagi. Ada yang bau, ada yang enggak. Iya, benar, benar, Kita akan telepon dokter Devita ya. Halo dokter. Halo ya, Ya dok. Selamat pagi dokter. pagi. Saya dengan Profesor Andre di sini. Dan juga ada Hesti dan Ben di sini. Iya. Anak-anak ini bertanya kepada saya dokter. Anak-anak ini. Katanya kenapa manusia itu kalau buang gas cenderung banyakan bau gitu dok. Mungkin Oh, bisa gitu. dijelaskan dok. Nah, Iya, jadi gas itu diproduksi kan karena adanya fermentasi dari bakteri terhadap kotoran-kotoran sisa-sisa makanan di dalam usus kita. ya. Nah, salah satu atau beberapa gas yang dihasilkan itu ada yang memang berbau, seperti amonia, hidrogen sulfida, kemudian gas-gas metan, itu biasanya bikin bau. Nah, ada gas-gas lainnya yang memang tidak bau, gitu. Pantesan kalau saya makan durian begitu buang gas bau durian. Iya. Itu Ya, karena bisa. ada fermentasi dari situ juga ya. Iya, betul. Dipengaruhi juga oleh jenis makanan yang dimakan. Mungkin kalau nggak mau bau nggak usah makan kali dok ya. Perut kosong. Sama kalau mau biar nggak Itu bau, konsekuensi kayaknya. pura-pura bodoh aja. Pura-pura. Nyalain, Habis nyalain. buang, Habis buang nih, siapa tuh? tuh? Ya? Jadi kita nggak bau. Iya, terima kasih dokter Devita. Iya, iya. Sama-sama ya. Selamat beraktivitas. Selanjutnya, tahukah kamu orang tua di Inggris dilarang pakai piyama ke sekolah? Di sini juga juga kayaknya nggak nggak pantas ya. Masa ke Nggak sekolah pakai piyama? pantas, ya. Ini Ini sekarang lagunya nih piyama. itu piano. Dia ada Joy seorang kepala Alexander. sekolah dasar di Inggris meminta para orang tuanya untuk mandi terlebih dahulu di pagi hari dan tidak mengantar anak-anak mereka ke sekolah dengan piyama. Kadang-kadang saya juga kalau nggak sempet habis mandiin anak buru-buru nganterin sekolah. Tapi nggak siaran- mandi, cuman baju diganti. Tapi syuting mandi kan? Itu mandi. Karena Ini apa? menurutnya memakai piyama untuk pergi ke sekolah tidak memberikan contoh yang baik bagi murid-muridnya. Dia mendapat juga dukungan dari masyarakat, mendapatkan jauh lebih banyak respon positif daripada negatif, ya. Ini emang bagus banget ya. Jadi kan ngasih contoh juga sama anaknya. Kalau Iyalah. disuruh anaknya mandi pagi ya berarti orang tuanya mandi harus lebih pagi. Oke, notes juga buat saya. Tapi ini masih mending di sana dilarang pakai piyama. Di SD ponakan gua, itu bapak-bapak ngantri anak pakai singlet. Sama sarung. Piyamanya Sama di sarung. sini ya? Di sini. Mana belum mandi lagi. Langsung. Mandi makanya mandi pagi jadinya kan telat kan. Lah bapaknya nggak mandi. Bener. Ada lagi seorang geolog asal Inggris. Sebut Gunung Padang adalah piramida tertua di dunia. Wih. Nah, Dr. Dani Gunung Hilman Padang mengatakan di bahwa Padang maksudnya. piramida Gunung Padang ini dibuat sekitar 9.000 sampai 20.000 tahun yang lalu. Jauh dari piramida Mesir yang dibuat pada masa 5.000 tahun yang lalu. Oh, Wih. sejarah nih. Keren dong. Nih. Oh. Selain itu, Dr. Dani Hilman juga situs ini digunakan untuk masyarakat pada masa itu melakukan proses ibadah. Oh, menurut beliau nih ya. Iya, jadi situs ini juga menjadi bukti bahwa masyarakat pada masa lalu telah memiliki teknologi yang maju. Sudah maju. Oke, oke. Oh iya ya ini kayak Ya, tuh ya kelihatan dari kayak ada situ. batu-batuannya. Oh iya. Ini gimana sih, Bro? Gunung Padang Tadi tuh. kalau nggak salah sih Gunung Padang, Padang di tuh di mana ya? Di sih. Padang di mananya ya? Bandung. Enggak, Bro, itu daerah Padangnya mana? Itu tadi ada tuh. Daerah bukan. Bukit Tinggi apakah? Di Oh, Cianjur. di Cianjur kan bukan di Padang. Tuh kan. Gunung Padang, Tuh. namanya Padang, tapi di Namanya Cianjur. daerah Belum tentu di- Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ini namanya Cianjur. situs Megalitikum Gunung Padang. Gunung Padang, lebih Bisa tua dicek daripada di Mesir. situ. Ini keren Maksudnya banget. Padang Cianjur ya? rumput mungkin. Cianjur. Cianjur, oh pengen dong ke sana lucu. Nanti kita pagi-pagi ke sana. Iya, pagi-pagi ghost to Cianjur. Ghost to Cianjur. Jangan lupa mandi tapi. Jangan lupa mandi. Ya. Pagi-pagi. Mandiin. Harus mandiin. Ben, Oke. makasih ya Ben. Terima kasih Ben, banyak. saya thanks, Penjelasannya, saya thanks Profesor. closing. Mudah-mudahan mendapatkan informasi dan manfaat. Waduh. Oke, sahabat pagi, terima kasih juga sudah menyaksikan pagi-pagi. Ijeng-jeng. Saya Andre Taulani Hesti dan Purwadinata. juga Pace. Saya Dan Bergajah Kasep Padi. Padi. Sampai jumpa, selamat beraktivitas, tetap semangat.